Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatannya. Oke, hari ini Senin 16 November bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran bahasa Sunda. Hari ini kita akan belajar bab 4 yang bagian B tentang kecap rajekan Dwi Purwa. Sebelum belajar, tolong dipersiapkan dulu alat tulis beserta buku paketnya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Sekarang lanjut ya. Kita akan bahas kecap rajekan Dwi Purwa. Sebelum masuk ke pembahasan kecap rajekan Dwi Purwa, Ibu akan menjelaskan apa itu kecap rajekan. Kecap rajekan nyaeta kecap anu disebut dua kali boh engangna atawa wangun dasarna. Kecap rajekan adalah kata yang diulang dua kali suku katanya atau kata dasarnya. Jadi suku kata atau kata dasar itu sendiri disebutkan dua kali. Seperti itu. Gunana kecap rajekan pikeun ngawangun kecap jeung harti nu anyar. Jadi gunanya kecap rajekan itu untuk membangun kata dan makna atau arti kata yang baru. Sampai sini bisa dipahami? Sekali lagi, kecap rajekan adalah kata yang diulang dua kali suku kata atau kata dasarnya. Lanjut ya. Sekarang apa sih kecap rajekan Dwi Purwa? Dwi Purwa itu terdiri dari dua kata, Dwi dan Purwa. Dwi artinya dua, sedangkan Purwa artinya mimiti atau awal. Jadi kecap rajekan Dwi Purwa artina kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali engang mimiti wangun dasarna. Kecap rajekan Dwi Purwa adalah kata yang diulang dua kali suku kata awalnya. Jadi suku kata awal atau suku kata pertama dari kata dasarnya itu disebutkan dua kali. Misalkan ada kata dasarnya itu mobil, dirubah menjadi kecap rajekan Dwi Purwa, berarti suku kata pertamanya itu kan mo. Nah, dibacakan atau diulang menjadi dua kali, ya menjadi mobilan. Nih, contohnya ya. Di sini ada kata mobil dirubah menjadi mobilan. Kumpul kata dasarnya itu. Dan suku kata yang pertamanya dari kata kumpul yaitu kum menjadi kumpul. Jadi suku kata dasar yang pertama itu yang diulang menjadi dua kali menyebutnya. Bersih menjadi bebersih. Kolot menjadi kokolot. Sapu menjadi sasapu. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kecap rajekan Dwi Purwa sekali lagi yaitu kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut dua kali engang mimiti wangun dasarna. Kecap rajekan yang dibangun dengan cara menyebut dua kali suku kata pertama atau kata dasarnya. Sapu kata dasarnya dirubah menjadi ke Dwi Purwa yaitu menjadi sasapu.
karena suku pertama dari kata sapu yaitu sa. Diulang 2 kali menjadi sasapu. Contoh kalimat. Ujang meser mobilan di pasar. Ujang membeli mobil-mobilan di pasar. Mobilan itu dari kata dasar mobil dirubah menjadi kecap rajekan Dewi Purwa menjadi mobilan ditambah akhiran an. Jadi kecap rajekan Dewi Purwa itu bisa ditambahkan dengan awalan ataupun akhiran. Nomor 2. Rani nuju ku kumpul artos margi hoyong meser boneka. Di situ ada kata ku kumpul. Dewi Purwanya itu kata ku kumpul, berarti kata dasarnya itu adalah kumpul. Nomor 3. Barudak nuju beberesih kelas. Nah, kata rajekan Dewi Purwanya itu beberesih. Kata dasarnya yaitu bersih. Anak-anak sedang membersihkan kelas. Nomor 4. Aki kuring kokolot di ieu lembur. Kakek saya sesepuh di kampung ini. Nih, di situ kecap Dewi Purwanya adalah kokolot. Dari kata dasar kolot. Nomor 5. Ani nuju sasapu di buruan imahna. Ani sedang menyapu halaman rumahnya. Ada kecap rajekan Dewi Purwa yaitu sasapu. Sasapu kata dasarnya adalah sapu. Lanjut ya. Nah, tugasnya hari ini adalah mengerjakan latihan soal halaman 37. Nih, di situ dalam kotak biru ada kata kukumpul, gogodeg, leletik, cicidu, jajantung, bubujang, kokotok, sasapu, pipinding, beberesih. Nah, 10 kata itu dicocokkan atau dijodohkan ke dalam kalimat yang di bawahnya dari nomor 1 sampai nomor 10. Nomor 1. Titik-titik Kang Toha mah resep kana main bal. Dari titik-titik Kang Toha suka bermain bola. Kira-kira kecap Dewi Purwanya yang cocok adalah leletik. Leletik Kang Toha mah resep kana main bal. Dari kecil Kang Toha suka bermain bola. Jadi kecap rajekan Dewi Purwanya itu untuk nomor 1 adalah leletik. Dari kata dasarnya letik. Nomor 2. Bijuju titik-titik di imahna Pak Haji Sirod. Apa ya kira-kira? Bijuju bubujang di imahna Pak Haji Sirod. Bijuju kerja di rumahnya Pak Haji Sirod. Bubujang itu seperti asisten rumah tangga. Nomor 3. Bimursih ker titik-titik di buruan. Bimursih lagi titik-titik di halaman. Nah, kira-kira apa yang cocok? Nomor 4. Teh Mira nuju titik-titik di kamarna. Teh Mira lagi titik-titik di kamarnya. Nomor 5. Aduh meuni reuwas. Ieu titik-titik kuring asa rek coplok. Aduh meuni reuwas. Ieu jajantung kuring asa rek coplok. Aduh, kaget sekali.
jantung saya terasa mau copot. Nomor 6. Ningali kalakuan anakna kitu teh manehna ukur bisa ... Ningali kalakuan anak kitu teh manehna ukur bisa gogodeg. Gogodeg itu artinya menggelengkan kepala. Melihat kelakuan anaknya itu, dia hanya bisa geleng-geleng kepala. Nomor 7. Kamar mandi teh kudu make titik-titik atuh ngarah caina teu baseuh ka jero. Kamar mandi teh kudu make titik-titik ngarah caina teu baseuh ka jero. Kamar mandi itu harus pakai halangan supaya airnya tidak basah ke mana-mana. Kira-kira apa tuh? Pipinding itu halangan atau kayak sekat-sekat gitu. Tita tadi hayam teh ngan titik-titik bae siga rek ngendog. Dari tadi ayam itu titik-titik sepertinya mau bertelur. Ih maneh mah titik-titik bae kawas aul. Binani teh keur titik-titik duit da hayang nyakolakeun anakna. Binani sedang mengumpulkan uang karena pengen menyekolahkan anaknya. Nih, kata kukumpul yang berarti mengumpulkan. Gogodeg adalah menggelengkan kepala. Leletik adalah dari kecil. Ciciduh adalah meludah. Jajantung bisa untuk jantung kaget. Bubujang seperti semacam bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kokotok artinya itu berkokok terus. Sasapu artinya menyapu. Pipinding artinya halangan atau sekat. Bebersih artinya membersihkan. Nah, 10 kata yang dalam kotak biru itu kalian cocokkan ke dalam 10 kalimat di bawahnya. Sampai sini bisa dipahami? Semoga materi ataupun tugasnya bisa dipahami. Ya nak, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi di hari ini. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dan tugas dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dan banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat PJJ-nya, tetap jaga kesehatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.